Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Jumat tanggal 30 Agustus 2024 akhir bulan ya. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk saham-saham yang akan kita bahas pada hari ini lumayan banyak, jadi kita akan bagi dua sesi ya. Untuk sesi yang kedua nanti nyusul. Untuk yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini ditutup minus 0,41% ke level 7.627, walaupun tadi untuk IHSG sempat naik ya, sempat naik ke 7.070-an, cuman sesi kedua itu turun untuk IHSG. Secara teknikal untuk supportnya masih di 7580, jadi besok Jumat kalau misal masih dibuka merah di awal market untuk IHSG, pantau aja area supportnya 7585 ya, 7580-an, semoga aja nggak jebol di bawah itu, karena kalau sampai jebol di bawah itu support selanjutnya lumayan dalam. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ini kita bisa lihat bareng-bareng tanggal 29 Agustus. Untuk hari ini secara keseluruhan sebenarnya untuk asingnya net buy ya, asingnya masuk lagi ini di saham BBRI 214,7 M, kemudian di Bank Mandiri juga hari ini aslinya masuk lagi 168 M-an lebih ya. Kemudian di Cuan, Telkom Brand juga hari ini aslinya masuk. BBCA ASI juga aslinya masuk lebih dari 100-an M. Jadi hitungannya untuk hari ini aslinya net buy ya, akumulasi di saham-saham big cap. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada Antam, TPIA, BRPT, MBMA, Pegas. Hari ini aslinya keluar dan mereka harga sahamnya turunnya lumayan dalam ya. Untuk Antam hari ini bahkan turun berapa persen, 3%-an lebih ya, nanti kita coba akan kita cek. TPA, BRPT juga turun cukup dalam hari ini, aslinya keluar 25,4 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan sih net buy. Semoga aja untuk besok IHSG bisa bertahan di atas supportnya. Kalaupun turun kemungkinan sih kalau aslinya masih masuk atau kalaupun keluar nggak banyak-banyak banget ya, kemungkinan bakal dijaga di atas supportnya 7580-an ya. Mungkin skenario-nya kalau di awal market merah dulu ya turun kemudian mantul naik, semoga aja sih seperti itu teman. Kalau langsung hijau juga nggak menutup kemungkinan kalau melihat hari ini aslinya masuk lumayan banyak di saham-saham dengan kapitalisasi besar ya. Oke, itu untuk indeks IHSG untuk saham yang pertama. Oh ya, untuk indeks globalnya kita cek dulu. Hari ini untuk indeks Asia tanggal 29 Agustus, bagian merah, sebagian hijau. Untuk besok sih ya semoga aja IHSG hijau ya, karena aslinya masih lumayan banyak. Kalaupun turun selama nggak jebol aja di bawah 7580-an, mudah-mudahan aman. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham perbankan. Yang pertama BBCA yang hari ini koreksi ya kalau nggak salah. BBCA hari ini turun, bahkan tadi di awal market open gap atas, jadi dibuka hijau dulu ya, opennya langsung di atas resisten, nggak nanggung-nanggung, opennya di 10.500 ya, langsung ngegas di awal market open gap atas, kemudian cuman habis itu langsung turun sampai minus 1,21%. Kalau kita lihat untuk transaksinya aslinya masih net buy loh, hari ini sebanyak 114,6 M. Kalau kita lihat siapa yang akumulasi dan siapa yang jualan hari ini di saham BBCA tanggal 29 Agustus, YU yang masuk dan yang jualan AK ya. Untuk AK-nya versi asing, AKTP versi asing jualan, dan untuk YU-nya juga asing sih. YU kalau kita perhatikan cenderung akumulasi, nilai transaksinya 134,5 M dan net buy 124,6 M. Selain YU ada BK, ZP, RX, BB, KZ versi asing yang juga masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, untuk lokalnya jualan, asingnya masuk. Secara keseluruhan hari ini yang jadi market maker utamanya YU masih net buy. Semoga aja sih untuk besok Jumat itu ya ini ya, harganya masih dijaga di area atasnya ini. Kemungkinan sih buat breakout masih cukup besar ya, mudah-mudahan untuk saham BBCA. Tinggal tunggu momen aja. Kalaupun turun ya itu koreksi wajar, mungkin bakalan paling kalaupun turun ya support kuatnya di sini sih, selama aslinya nggak distribusi banyak
kemungkinan masih aman sih untuk saham BBCA di area atasnya ini. Jadi untuk potensi beberapa hari ke depan ya lebih ke arah sideways ya mungkin ya seperti ini. Selama nggak jebol aja di bawah 10.050 sih untuk saham BBCA mudah-mudahan aman. Dan untuk resistennya masih di 10.400. Oke, itu secara Fibonacci ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBCA. Lihat candlenya hari ini kurang bagus, tapi kalau asnya masih masuk dan tadi kita lihat juga ada yang akumulasi. Yang mudah-mudahan untuk besok ini sih masih berada di atas ya. Kalaupun di awal market open gap atas juga nggak menutup kemungkinan juga kalau lihat karakternya beberapa hari terakhir ini sering open gap atas ya. Habis itu koreksi turun ya, mungkin akan sideways dulu sedikit di bawah resistennya atau di area 10.000-an, 10.400-an. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini tadi sempat turun. Untuk saham BRI sempat naik juga dan aslinya masuk ya. Untuk candlenya belum terlalu kuat. Di awal market open gap bawah naik kemudian turun lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya aslinya masuk sebanyak 200 M di saham BBRI lumayan banyak, 214,7 M. Kalau kita lihat hari ini BBRI ada ZP yang akumulasi lumayan banyak tanggal 29 Agustus. ZP akumulasi sebanyak 384,2 M. Selain ZP ada CC versi asing yang nambah muatan lagi ini di saham BBRI ya, dikit-dikit tapi masuk terus. Masuk 42,2 M. Yang keluar untuk aslinya AK, YU, BK, KZ lumayan banyak ya. Yang keluar cuman ZP-nya akumulasi lumayan banyak. Kalau kita lihat dari tanggal 19 KZ yang network paling banyak, kemudian disusul ZP. Untuk aslinya hari ini ZP masuk ya, dan untuk KZ-nya keluar sih cuma 23,7 M aja, nggak sebanyak ya. Masih punya barang cukup banyak ya dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi semoga aja untuk saham BBRI harganya dijaga sih, kemungkinan seperti itu. Kalaupun turun itu malah kesempatan buat yang mau nambah muatan. Buat patokan aja supaya di 4970 ya, 4980 itu area support terdekatnya. Misal masih turun ya kalau udah punya posisi sih jangan buru-buru buat cut loss ya, yang misal ambil di atas ini malah turun-turun ya, jangan buru-buru buat cut loss untuk saham BBRI. Sayang kalau belinya pakai uang dingin. Nanti average down lagi aja ketika ada tanda-tanda pullback atau pas berada di area supportnya ini 4980. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini sih di tengah-tengah antara support resistennya, jadi kalau mau entry ya agak nanggung sih kalau untuk trading atau swing. Tapi kalau untuk jangka panjang investasi dan udah punya posisi misal di harga bawah floating profit, kalau mau nambah muatan dikit-dikit juga sebenarnya nggak terlalu masalah sih, yang penting sabar aja ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer, kalaupun turun pantau aja supportnya di 4980, semoga nggak jebol di bawah itu. Dan kalau naik target price-nya ke 5280, 5275 sorry ya, ini kelipatan 25 kalau udah di atas 5.000. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini turun 1,73% ke area supportnya 7.100. Tapi aslinya masuk ya, di awal market open gap atas, jadi opennya di 7.300 langsung turun dan close di area supportnya 7.100. Jadi untuk besok semoga aja langsung hijau. Buat teman-teman yang mau entry pun ini udah di area support. Nanti untuk swing target price-nya ke 7.500 ya. Semoga aja sih bisa seperti itu untuk polanya ya. Nah, ini udah di area support kalau mau masuk, disclaimer, dan untuk target price-nya di 7.500. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini aslinya masih masuk sebanyak 168 M. Kemarin juga masuk. Hari ini aslinya nambah muatan lagi. Kalau kita lihat lebih detail Bank Mandiri hari ini tanggal 29 Agustus ada ZP yang akumulasi 134,6 M ya, dan untuk ZP masuk cukup banyak, cuman cenderung trading sih. Nilai transaksinya cukup gede, 300-an M lebih. Dan KZ di sini juga masuk 72 M, CC BB versi asing juga masuk 20-an M lebih. Kalau kita lihat dari kemarin ZP ya yang masuk paling banyak sampai hari ini pun
Untuk ZP masih nambah muatan di saham Bank Mandiri. Jadi mudah-mudahan aja harganya dijaga oleh ZP untuk besok sehingga nggak jebol support 7.100. Lihat aja di awal market untuk saham Bank Mandiri. Kalau langsung hijau ya mudah-mudahan bagus sih untuk polanya seperti ini. Naik ya, ngejar resistennya di 7.500. Cuman kalau langsung merah ya wait and see aja dulu, mungkin jangan buru-buru buat masuk. Atau buat teman-teman yang udah punya posisi floating profit ya jangan buru-buru buat nambah muatan ya, misal langsung dibuka merah, takutnya bisa ke supportnya yang di 6750-an ya. Ya lihat aja sih ya IHSG kalau masih aman di atas supportnya, mudah-mudahan untuk saham perbankan utama seperti Bank Mandiri, Bank BRI juga masih potensi naik ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang hari ini koreksi turun 1,40% ke area supportnya lagi, dekat area support ya. Untuk supportnya kan di 5250, hari ini close-nya di 5275, 5300 ya, sorry 5300 untuk close-nya. Untuk polanya masih cenderung konsolidasi seperti ini antara supportnya 5250 sampai 5500-an. Lalu kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BNI tanggal 29 Agustus aslinya masuk lumayan banyak 67 eman, semoga aja besok bisa rebound. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 29 Agustus secara keseluruhan juga kelihatannya ada yang akumulasi untuk asingnya yaitu YU. Versi asing netbase banyak 61,8 M, kemudian ZP ini versi asing juga masuk 10,1 M lebih. CCAK versi asing juga masuk, dan yang keluar untuk asingnya BB, TP, BKRX cuman setelah nilai ya ini nggak sebanyak asing masuk, jadi hari ini diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan ya. Bagian retail juga masuk, cuman ya mungkin ini yang bikin ya Bank BNI turun ya. Tapi kalau melihat asingnya ada yang akumulasi, ya mudah-mudahan aja untuk besok harganya masih dijaga di atas supportnya 5250. Mungkin kalau di awal market merah itu malah kesempatan buat entry ya kalau bisa mantul di area 5250 ini. Tapi lagi disclaimer sih, mungkin buat teman-teman yang mau masuk pun ya ini udah dekat area support, nanti untuk target price-nya di 5500-an. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Kembali lagi disclaimer, untuk polanya kemungkinan masih sideways seperti ini sih, antara supportnya 5250 sampai 5500 ya, mungkin akan seperti ini. Jadi kalau mau entry ya di area support, nanti target price-nya di area resisten. Untuk swing cocok biasanya kalau polanya sideways seperti ini. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BBTN yang hari ini juga masih koreksi 2%-an lebih. Waktu itu sempat breakout cuman gagal bertahan, di hari selanjutnya malah turun ya. Ini close di 1390. Untuk support tertekannya ada di 1380 ya. Jadi besok mungkin pantau aja area support ini. Jebol di bawah itu wait and see aja dulu, tunggu di area support selanjutnya 1345-an ya. Cuman kalau bertahan ada tanda-tanda pullback. Disclaimer, kalau mau masuk ya buat nambah-nambah muatan, nanti target price-nya kalau untuk swing di 1415-an. Secara valuasi masih cukup murah ya, nggak mahal-mahal banget. Jadi kalau mau masuk pun di harga saat ini, misal turun ya masih cukup berani buat di hold ya. Nanti nambah muatan kalau ada sentimen bagus aja sih, atau udah ada tanda-tanda buat rebound naik. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BTN tanggal 29 Agustus aslinya keluar 9 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail BBTN hari ini tanggal 29 Agustus secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Untuk transaksi hari ini CC net 5,1 M, cuman CC YP jualan ya. Nggak ada yang akumulasi banyak, juga nggak ada yang distribusi banyak ya. Cuman sayangnya yang keluar ini didominasi asing dan yang masuk didominasi oleh lokal. Mungkin untuk besok kalau di awal market masih merah ya seperti tadi, pantau aja level 1380 ya.
Kalau di area sini nggak ada yang jaga harga, malah jebol, wait and see aja dulu. Cuman kalau di area sini lihat bid overnya ada yang jaga, ada yang bentengi. Disclaimer kalau mau nambah-nambah muatan di 1380-an ya. Dan semoga aja bisa mantul naik seperti ini. Ya, cuman kalau jebol ya tunggu aja di area support selanjutnya 1350. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBTN ya. Kalau secara valuasi ya sering kita bahas, sering kita cek juga, masih nggak terlalu mahal ya. Di harga 0, di harga saat ini BB-nya cuma 0, sekian 0,6, dan kemungkinan mudah-mudahan untuk window dressing tahun ini bisa ke 0,8an ya untuk BBV ini, mudah-mudahan ya, atau 0,7 lah paling enggak. Ini 0,63 itu cukup murah sih sebenarnya. Lihat pernya juga 6 kali, tiap tahun juga bagi dividen walaupun DPR-nya nggak gede-gede banget ya, cuman kan profitnya nyata gitu ya, dibagikan buat dividen bagian. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBTN ya. Kalau untuk jangka panjang ini masih bisa dipertimbangkan. Itu untuk saham BBTN. Untuk swing-swing pun juga kadang-kadang lumayan menarik ya untuk saham BBTN, sekali naik kadang ngegas lebih dari 4-5%. Oke, itu untuk saham BBTN. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini naik lumayan tinggi, 2%-an lebih. 1,68 ya. Ini close tadi menjelang close market turun. Mencoba breakout cuman gagal untuk hari ini. Untuk untuk Telkom ya, tadi sempat mencoba breakout di atas 3060, cuman gagal, turun lagi. Tadi itu sempat bertahan ya di 3060, 3050, cuman kayaknya close market ini ya di close di 3030, ditarik turun ke 3030. Kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana. Di TLKM tanggal 29 Agustus aslinya masuk loh, lumayan banyak, 139,1 M. Semoga aja ini pertanda bagus ya, soalnya dibandingkan saham-saham blue chip ya, saham-saham market cap besar yang biasanya ngikutin pergerakan IHSG ya, hitungannya Telkom yang paling belum rebound tinggi ya, yang masih di harga bawah. Hari ini yang masuk untuk aslinya ada ZP 95,6 M, kemudian BK masuk 39,1 M. Yang keluar AKRX. Secara keseluruhan diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya pun juga ada yang akumulasi ya, KZIF. Malahan untuk KZ masuk 65,7 M ya, lumayan banyak. Yang keluar YUCCPDRF, yang keluar untuk lokalnya lumayan banyak juga sih. Jadi untuk saham Telkom ya semoga aja sih besok ini ya bisa breakout di atas 3000-an, 3050. Pantau aja level ini sih. Mungkin kalau belum bisa breakout di atas itu gimana ya untuk saham Telkom ini. Kalau untuk jangka panjang sih disclaimer sih lumayan menarik. Secara histori harganya juga udah di bawah ya. Ya semoga aja ini sih bisa breakout, cuman kalau nggak bisa breakout malah turun. Supportnya ada di 2990. Oke, itu untuk saham Telkom. Kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di masing-masing. Untuk besok sih mudah-mudahan naik sih. Oke, untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII. Hari ini ASI ditutup surplus 1% lebih ya, walaupun tadi sempat turun, uji area support dijaga di atas 4990, di atas 5000 lah. Untuk harga terendah hari ini 5000, jadi buat teman-teman yang ambil di area support lumayan, ini floating profit 1-2% ya, 1%-an lebih lah. Untuk besok untuk polanya mungkin masih ini sih, sideways seperti ini. Jadi kalau pola konsolidasi seperti ini ambil di support, nanti target price-nya di resisten 5180-an ya. Untuk besok coba kita lihat untuk transaksi hari ini ASII.
tanggal 29 Agustus. Aslinya net masuk loh, lumayan banyak 104,7 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk sama ASII, hari ini tanggal 29 Agustus secara keseluruhan sih yang masuk asing, yang keluar lokal ya. Yang masuk ini didominasi oleh asing. Untuk aslinya yang masuk ada ZP, BK, AK. Untuk ZP-nya netbase sebanyak 74 M lebih, kemudian BKAK masuk 11 M ya. Yang keluar untuk aslinya YU, tadi nggak, YU-nya keluar cuman nggak sebanyak asing masuk. Untuk lokalnya net sell, untuk ASI harga sahamnya naik ya. Untuk skenario nya polanya mungkin masih seperti yang tadi ya. Sideways akan seperti ini, antara supportnya 5.000 dan resistennya 5.175. Ya, buat teman-teman yang tadi udah ambil di area support ya, target price-nya di sini. Kalau untuk swing nanti kalau di area 5175 berat buat breakout, diamankan aja ya. Takutnya kalau breakout malah koreksi turun. Oke, itu untuk saham ASII. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham UNTR yang ditutup minus 1%-an lebih, 1,35% ke level 27.325 ya. Setelah naik lumayan tinggi, hari ini koreksi juga untuk saham UNTR sebanyak 1,35%. Kalau kita lihat untuk transaksinya, UNTR hari ini asingnya masuk sih, jadi koreksi turun tapi asingnya masih nambah muatan 27,3 M. Semoga ini koreksi wajar. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham UNTR hari ini, tanggal 29 Agustus ya, ada yang akumulasi loh. Jadi turunnya saham UNTR ini diakumulasi oleh BB. BB-nya versi asing. Kalau kita perhatikan ini net B 46,5 M, lumayan banyak. Untuk nilai transaksinya 62,5. Jadi turunnya ini ada yang nampung, ada yang akumulasi ya. Untuk besok sih mudah, nggak menutup kemungkinan naik sebenarnya ya untuk saham UNTR. Kalaupun turun itu ya semoga aja koreksi wajar, dan buat patokan aja supportnya ada di 26.450 ya, lumayan dalam sih. Lama nggak jebol lagi aja di bawah ini, mudah-mudahan aman. Dan untuk polanya kalau nggak langsung naik buat candle hijau, kalau turun ya akan mantul seperti ini ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham UNTR. Target price-nya kalau misal masih uptrend ya, kemungkinan sih mudah-mudahan uptrend. Mudah-mudahan aja untuk bulan depan mungkin bisa ngejar 29.750. Ini resisten selanjutnya ya, atau target price untuk saham UNTR. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita akan cek saham CTRA, saham properti yang hari ini koreksi semua. Gak semua sih, cuman kebanyakan koreksi ya, yang terbang Pandi aja. Hari ini koreksi 2,17%, bahkan tadi sempat nyentuh area supportnya 1335, cuman dijaga di atas itu. Jadi secara teknikal walaupun turun lumayan dalam, masih cukup aman untuk saham CTRA ini. Untuk besok coba kita lihat ya untuk transaksinya. Hari ini tanggal 29 Agustus, asingnya masuk lagi 17,3 M. Jadi nggak menutup kemungkinan ini cuma koreksi wajar sih ya untuk saham CTRA. Kalau kita lihat hari ini pun juga ada yang akumulasi, yaitu YU untuk versi asing, dan yang jualan lokal sih, lokalnya net sell. Untuk asingnya net buy, aslinya ada yang jualan juga yaitu AK. Wah, ini untuk saham CTRA. Untuk besok sih pantau aja supportnya ini ya, 1335, semoga nggak jebol. Mungkin buat teman-teman yang tadi ambil di area support ya, semoga aja besok mantul naik sih, semoga aja. Atau buat teman-teman yang mau entry pun ternyata ini masih cenderung mulai bullish sih. Jadi yang mau entry, kalau mau antisipasi bisa sedikit di bawah 1330, disuin aja. Dan untuk target price-nya kalau untuk swing bisa ke 1500, mudah-mudahan ya bisa ngejar area 1500-an ini untuk minggu depan atau bulan depan ya. Kayaknya ini udah akhir bulan juga ya.
Oke, itu untuk saham CTRA. Jadi untuk besok pantau aja apakah bertahan di atas 1335 atau malah jebol. Mungkin aja mudah-mudahan bertahan di atas itu ya. Oke, itu untuk saham CTRA. Selanjutnya kita akan cek saham BSDE. Hari ini juga koreksi untuk saham BSDE. Koreksinya turun 3,36% ke level 1295. Dalam sih, cuman masih ya masih wajar ya. Setelah kemarin naik cukup tinggi, hari ini koreksi 3,36% aja. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya apakah ada yang nampung untuk saham BSDE. Hari ini tanggal 29 Agustus aslinya masuk 5,9 M, jadi aslinya nampung sih. Kalau kita lihat lebih detail BSDE hari ini tanggal 29 Agustus secara keseluruhan yang distribusi ini lokal ya. SQ versi lokal net sell 9,4 M, kemudian GR versi lokal juga net sell 5,4 M-an. Untuk aslinya sendiri masuk BB, RE, GU, ZB. Jadi ditampung asing, yang distribusi ini lokal. Mungkin lokalnya taking profit sih. Untuk besok bakat patokan ini aja ya, supportnya di 1235 lumayan dalam sih. Cuman kalau misal masih turun dan selama nggak jebol lagi aja di bawah 1235, kemungkinan sih itu masih ada potensi naik ya. Dan untuk trennya ini juga udah mulai bullish sih. Jadi kalau koreksi 1, 2, 3 hari ya itu wajar sih ya di market. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham BSDE. Untuk resistennya lumayan tinggi di 1460-an. Valuasinya juga belum mahal-mahal banget, jadi masih ada potensi naik. Kalaupun turun semoga aja koreksi wajar. Oke, itu untuk saham BSDE. Selanjutnya kita akan cek saham Pani ya, yang hari ini masih terbang cukup tinggi 7% lebih. Secara technical breakout resisten yang di 7.300-an cukup kuat ya untuk tren bullishnya Pani ini. Mengingat yang floating di publik juga lembar sahamnya nggak banyak-banyak banget ya, cuman 10% kalau nggak salah ya. Nggak seperti CTRA, BSDE, kemudian P1 itu lebih dari 30% sih kalau nggak salah. Jadi untuk menaikkan saham Pani ya harusnya market makernya lebih mudah ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini untuk Pani, aslinya masuk lumayan banyak 33,8 M. Kalau kita lihat lebih detail, Pani hari ini tanggal 29 Agustus secara keseluruhan masih ada yang akumulasi dan sebagian retail juga pada keluar, jadi harga sahamnya naik. Yang masuk paling banyak untuk aslinya BKCC, untuk yang keluar AK itu pun cuma 2,5 M, nggak sebanyak asing masuk ya. BK-nya net buy 19 M lebih, CC-nya net buy 15,1 M. Untuk lokalnya sendiri ya ini yang keluar sebagian retail sih, jadi harga sahamnya masih naik. Untuk besok mungkin buat patokan ini aja sih, selama masih bisa bertahan di atas 7.300 ya kemungkinan trennya masih uptrend ya, masih kuat naik. Dan untuk target price-nya lumayan tinggi. Untuk resisten selanjutnya untuk saham Pani bisa ke 8.600-an ya, nggak menutup kemungkinan kalau retailnya pada keluar. Tapi kalau retailnya masuk lagi ya itu hati-hati sih, mulai taking profit yang bandarnya udah floating profit ya. Oke, itu untuk saham Pani ya, yang kalau mau masuk untuk trading scalping disclaimer, cuman hati-hati aja ya. Jebol di bawah 7.300 nggak ada salahnya buat diantisipasi, mungkin dikurangi sebagian, nanti ambil lagi ketika harganya udah ada tanda-tanda buat pullback naik. Oke, itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan cek saham P1. Ini koreksi untuk saham P1. Koreksi cukup dalam ya, 4% lebih ya, nggak nanggung-nanggung turunnya. Dan kelasnya di area support. Nah ini kesempatan mungkin buat teman-teman yang mau masuk. Ini udah lebih dekat area support. Kemungkinan untuk besok Jumat kalau bisa bertahan di atas 478 itu udah cukup bagus sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham P1 apakah ada yang nampung hari ini. Tanggal 29 Agustus aslinya keluar 1 M lebih. Kalau kita lihat lebih detail,
P1 tanggal 29 Agustus secara keseluruhan sih didistribusi oleh ZP. ZP-nya versi asing, cuman yang nampung juga asing sih. Untuk transaksinya hari ini lumayan didominasi oleh asing ya, dan hitungannya juga distribusi hari ini nggak gede-gede banget sih, jadi mudah-mudahan ini koreksi wajar. Buat teman-teman yang mau entry ini sih udah di area support ya, jadi selama nggak jebol aja di bawah 478 mudah-mudahan aman untuk saham P1. Kalaupun jebol di bawah itu ya di hold aja sih, lumayan berani ya untuk saham seperti P1 ini. Fundamentalnya cukup bagus ya, jadi tiap tahun juga bagi dividen. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Buat teman-teman yang mau entry, kalau mau antisipasi bisa sedikit di bawah 474-an ya, di area 470-an ini kalau mau diantisipasi, dan kalau untuk swing target price-nya di 500. Oke, itu untuk saham P1. Mungkin ini aja dulu untuk analisa saham yang ini ya. Nanti kita akan lanjut di sesi yang kedua. Terima kasih.